dapat mengambil pelajaran dari makna Idul Adha, yaitu pengorbanan tanpa batas, keikhlasan tanpa pamrih, kepedulian sosial pada masyarakat, humanisme, memanusiakan manusia. Ingat, demokrasi jangan mengalahkan nilai-nilai persahabatan. Demokrasi harus dilandasi dengan pengorbanan tanpa batas. Demokrasi harus dilandasi oleh keikhlasan tanpa pamrih. Demokrasi harus dilandasi oleh kepedulian sosial. Demokrasi harus dilandasi dengan rasa kemanusiaan, memanusiakan manusia, humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Pada kesempatan hari ini, Al-Fakir Cup atas nama pribadi dan keluarga besar FSSN Foundation, Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, serta ridhonya. Amin, amin, ya rabbal alamin. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, kita bincang-bincang ringan saja. Seperti konten sebelumnya, Kak menyampaikan bahwa ada hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari makna dari Idul Kurban atau Idul Adha, yaitu adalah pengorbanan tanpa batas, seperti yang diriwayatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keikhlasan, ikhlas itu bukan diucapkan, tetapi sikap, perilaku, dan perbuatan. Ketiga adalah kepedulian sosial. Keempat adalah rasa kemanusiaan, memanusiakan manusia, humanisme. Itu barangkali pendapat pribadi Kap, hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari makna dari Idul Kurban. Sahabat semuanya, tahun 2023-2024 adalah tahun politik, di mana bangsa Indonesia nanti puncaknya di tahun 2024 akan melaksanakan pemilu secara serentak, yaitu Pilpres, Pileg, pemilihan legislatif, Pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, akan dilaksanakan serentak tahun 2024. Tetapi rangkaian itu sudah mulai bulan tahun 2023 ini. Mengapa ini Kap sampaikan? Ada apa hikmah di balik Idul Adha dengan kaitan dengan pesta demokrasi bangsa kita? Bahwa seyogianya pesta demokrasi politik, kita dapat mengambil pelajaran dari makna Idul Adha, yaitu pengorbanan tanpa batas, keikhlasan tanpa pamrih, kepedulian sosial pada masyarakat, humanisme, memanusiakan manusia, rasa kemanusiaan. Era reformasi di tahun 1998 banyak merubah sistem demokrasi di bangsa kita, di negara kita. Tentunya sistem yang lebih baik, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara, kebebasan berorganisasi,
kebebasan berdemokrasi. Itu sistem pun terus dirubah. Kap secara pribadi berpendapat bahwa sistem demokrasi kita sudah bagus. Cuma persoalannya adalah tidak cukup hanya itu. Harus dibangun sebuah kultur budaya berdemokrasi yang baik, kultur budaya berpolitik yang baik, yang lebih pro rakyat, berdemokrasi yang tanpa pamrih, rasa punya pengorbanan. Makna dari Idul Adha dengan demokrasi adalah pertama, pengorbanan tanpa batas. Tentunya di sini diharapkan kalau kita mengambil pelajaran dari Idul Adha, para calon pemimpin, calon legislatif, tentu nawaitunya bahwa terjun ke politik jika terpilih adalah niatnya adalah ingin berkorban. Korban waktu, korban pikiran, pengabdian, artinya pengorbanan di sini. Pengabdian kepentingan untuk masyarakat di atas kepentingan pribadi. Keikhlasan tanpa pamrih. Artinya bahwa semua yang dikerjakan tuh ikhlas, bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Ikhlas kalau masih diucapkan itu bukan ikhlas. Karena ikhlas itu dengan sikap, dengan perbuatan. Jadi kalau orang mengatakan ikhlas diucapkan itu, saya ikhlas, itu sebenarnya bohong. Karena ikhlas itu tanpa diucapkan, dengan sikap, perbuatan dan perilaku. Ikhlas tanpa pamrih. Artinya di sini bahwasanya berdemokrasi, berpolitik itu memang ikhlas, tulus untuk mengabdi. Membangun sebuah kepedulian sosial, artinya apa? Apa yang diambil sebuah kebijakan adalah memang benar-benar untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan sosial. Yang keempat tadi rasa kemanusiaan, memanusiakan manusia, tidak memandang bulu, tidak memilah-milah, egaliter. Semua memiliki hak sama, tidak memandang bulu kita bergaul dengan siapa. Ini yang diharapkan dari demokrasi, membangun sebuah kultur demokrasi dan berpolitik di negeri kita. Ada yang membuat KAP itu sangat prihatin bahwasanya bahwa paradigma masyarakat, sistem atau praktek demokrasi perpolitikan di negeri kita terkondisikan dalam tanda petik adalah uang segalanya. Ada uang, saya pilih. Tidak ada uang, no. Mengapa demikian? Ini kita harus cari akar permasalahannya. Itu kita bangun kultur budaya. Harus dipisahkan antara kita ini berpolitik, berdemokrasi dengan materi. Semua perlu materi, semua perlu uang. Tetapi bukan segalanya itu dinilai dengan uang. Khususnya untuk memilih seorang pemimpin bukan karena uang, tapi kita yakin bahwa pemimpin itu cocok untuk menjadikan negeri ini lebih baik, gitu. Bukan karena uangnya. Jangan dibebani untuk money politik. Money politik sudah mengakar sampai ke dusun-dusun, ke desa-desa. Coba kita lihat, pemilihan kepala desa itu selalu dibarengi dengan jor-joran, buang-buang uang, menghambur-hambur uang. Masyarakat pun sudah terbiasa, sudah teracuni bahwa ya calon kepala desa kalau nggak punya uang nggak akan dipilih. Ini prihatin itu. Prihatin, bukan mencari sosok orangnya, apakah dia itu mampu atau tidak, apakah punya jiwa kepemimpinan, leadership, apakah memang betul-betul ingin mengabdi kepada masyarakat. Bukan itunya dilihat, tapi uangnya. Begitupun juga masyarakat atau pendukung itu jor-joran untuk mengadu, sehingga bukannya memilih pemimpin tapi adu jago gitu. Selesai pemilihan kepala desa,
Yang menang dengan yang kalah itu pendukungnya musuhannya bisa 5 tahun itu, tetangga dengan tetangga. Ini demokrasi seperti apa? Sedangkan budaya ketimuran kita yang sudah dibangun oleh the founding father, para pendahulu, bahwasanya kita tuh bangsa Indonesia adalah masyarakat yang bangsa yang tenggang rasa tepo seliro, silih asih, silih wawangian, kata orang Sunda. Tapi kenyataannya seperti itu. Belum pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, mungkin pemilihan presiden. Coba kita lihat. Untuk menjadi calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, itu wajib secara legal, secara undang-undang harus mendapatkan rekomendasi atau surat rekomendasi dari partai yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal. Untuk mendapatkan surat rekomendasi itu sebagai syarat mencalonkan diri, berapa banyak yang dikeluarkan uang mereka itu? Calon gubernur, calon wali kota, calon bupati. Ada yang mengatakan bisa miliaran untuk mendapatkan surat itu. Bisa jadi kalau ketua umum dan sekjennya tidak minta, tapi calon-calon politiknya, mediatornya pada waktu penjaringan itu. Untuk mencalonkan diri saja, seorang gubernur, bupati, wali kota sudah terbebani dengan kos politik yang tinggi. Setelah itu belum biaya kampanye, bisa puluhan miliar. Setelah terpilih, mereka dibebani lagi oleh pendukungnya, meminta balas budi. Nah, ini menurut Kap adalah sebuah kultur budaya yang harus dirubah. Coba kita membuat satu sistem bahwasanya bagaimana tidak mengeluarkan uang yang tidak membebani kepada calon-calon ini uang yang besar. Gitu. Masyarakat pun jangan diracuni dengan uang. Gitu. Pendukung pun kalau mendukung memang benar-benar berkorban ikhlas tanpa pamrih. Setelah mereka terpilih, pendukung pun tidak bisa balas budi. Berikan kesempatan kepada pemimpin untuk bekerja untuk bagaimana memajukan daerahnya, memajukan negeri ini. Begitu juga mungkin pemilihan presiden. Artinya di sini bahwasanya ada kos politik yang besar, sehingga pada waktu memerintah itu terbebani untuk mungkin mengembalikan bayar hutang, karena mungkin pada waktu pemilih mencalonkan diri itu hutang kemana-mana. Belum nanti dibebani oleh pendukung yang meminta balas budi, yang ingin diberikan pamrih, proyek dan sebagainya. Disinilah cikal bakal korupsi. Bagaimana bangsa ini mau maju? Korupsi itu bukan karena akhlak dan moralitas saja, bukan lemahnya penegakan hukum saja, bukan itu saja. Tetapi yang lebih utama kultur budaya bangsa kita yang dirubah. Bagaimana kita tuh mendukung pemimpin itu bukan karena minta balas budi, pamrih. Beri kesempatan mereka untuk bekerja. Jangan dibebani mereka tuh dengan jor-joran uang dari tingkat desa. Coba bayangkan. Belum calon legislatif, mereka pun jor-joran ingin dipilih, masyarakat diracuni dengan uang. Setelah terpilih, mereka akan hitung-hitungan. Belum mereka juga akan dituntut oleh pendukungnya. Pak, saya waktu bapak nyalek itu, ibu nyalek itu, saya mendukung lah. Saya minta sumbangan lah, saya minta proyek. Jelas mereka akan terbebani dan tidak akan bisa menolak karena merasa punya hutang budi. Nah, ini kultur budaya seperti ini harus dirubah. Bahwasanya kita ini mencari pemimpin bukan karena balas budi. Bagaimana kita membangun demokrasi perpolitikan bukan karena uang. Ada ranahnya untuk membangun ekonomi itu. Ketahanan ekonomi. Bukan ranah di dalam politik berdemokrasi. Mungkin ketahanan ekonomi itu nanti mungkin pemberdayaan masyarakat, UMKM, agrobisnis barangkali, kerajin dan sebagainya. Itu barangkali. Jadi menurut Pak Kap, kalau kita mengambil pelajaran hikmah dari Idul Adha terkait dengan perpolitikan demokrasi bangsa kita harus mengambil satu hikmah atau pelajaran dari Idul Adha adalah rasa berkorban itu tanpa batas. Seperti yang diriwayatkan
Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ikhlas, bukan dengan ucapan tapi dengan sikap. Sehingga semuanya bekerja sesuai dengan tatanannya, sesuai dengan tupoksinya. Bekerja bukan karena uang, tapi pengabdian. Karena pro rakyat. Bagaimana bangsa ini maju, bagaimana masyarakat sejahtera. Kalau ini tidak dirubah, kultur budaya berdemokrasi, berpolitik, sulit bangsa kita untuk maju. Karena apa? Mereka terbebani itu dengan kos politik yang besar. Mereka terbebani dengan politik balas budi, para pendukung minta balas budi dan sebagainya. Ada deal-deal politik. Ada kesepakatan saat naik jadi balas budi, dikasih proyek lah atau gimana sebagainya, sehingga terkondisikan yang tadinya juga mungkin secara pribadinya itu orang baik, setelah jadi pemimpin terkondisikan akhirnya ya mau tidak mau korupsi. Ini miris. Ayo kita sebagai bangsa dan negara, kita sepakat bahwasanya kita membangun demokrasi yang bersih, demokrasi yang bagaimana bukan segalanya uang, berpolitik yang santun. Terutama juga bagaimana kita itu membangun sebuah demokrasi perpolitikan, tidak mengabaikan, tidak mengalahkan nilai-nilai persahabatan. Persahabatan lebih utama daripada kepentingan politik, daripada kepentingan golongan. Persahabatan lebih utama. Bangun sebuah resa, tenggang rasa, tepo seliro, saling menghargai. Jadi jangan sampai segalanya politik itu menghalalkan segala cara. Nilai persahabatan dibangun. Ada si A pada waktu jadi bupati, gubernur didukung oleh si B mati-matian. Setelah dalam perjalanan si A dengan si B menjadi rival. Secara spiritual, secara tenggang rasa tepo seluruh, menurut Kap ini sudah mencederai nilai-nilai ketimuran bangsa kita. Mungkin secara demokrasi sah-sah saja, tidak melanggar konstitusi, tapi secara etika, spiritual, tenggang rasa tepo seluruh, menurut Kap ini sudah mencederai nilai-nilai persahabatan. Ingat, demokrasi jangan mengalahkan nilai-nilai persahabatan. Demokrasi harus dilandasi dengan pengorbanan tanpa batas. Demokrasi harus dilandasi oleh keikhlasan tanpa pamrih. Demokrasi harus dilandasi oleh kepedulian sosial. Demokrasi harus dilandasi dengan rasa kemanusiaan, memanusiakan manusia, humanis. Itu saja barangkali mengambil hikmah dari Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban, terkait dengan demokrasi dan politik negeri kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI adalah kita.